Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nikmatus Saada dari program studi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai dasar berpikir agar proses pendidikan berjalan secara logis, ilmiah, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan juga membantu mengembangkan filsafat ilmu melalui praktik, pengalaman, dan perkembangan pemikiran manusia. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami yang pertama yaitu hakikat manusia sebagai peserta didik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang ketiga, cara memperoleh pengetahuan. Dan yang keempat, yaitu nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan moral dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ada ontologi. Ontologi di sini membahas hakikat atau objek yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan dan siapakah peserta didik itu. Melalui ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, bukan sekedar pemberian materi pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian pendidikan, strategi mengajar, dan cara peserta didik memperoleh ilmu. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi, observasi, atau pembelajaran berbasis proyek agar siswa memperoleh pengetahuan secara aktif dan ilmiah. Yang ketiga yaitu aksiologi. Di sini membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia dan kehidupan masyarakat. Karena itu, pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga moral, etika, tanggung jawab, dan karakter peserta didik. Yang ketiga yaitu pendidikan turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan menemukan gagasan yang baru. Perkembangan teknologi, metode pembelajaran modern, dan perubahan sosial membuat filsafat ilmu terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Sebagai contoh, munculnya pembelajaran digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat filsafat ilmu perlu mengkaji kembali etika, tujuan dan dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana nyata untuk mengembangkan dan menerapkan filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan sistematis. Melalui ontologi, kita memahami hakikat masalah pendidikan. Epistemologi, kita mencari cara atau metode penyelesaian. Aksiologi, kita menilai manfaat dan dampak dari solusi tersebut. Sebagai contoh, ketika kualitas pendidikan menurun. Ontologi menganalisis penyebab dasarnya. Epistemologi menentukan metode pembelajaran yang tepat. Aksiologi menilai apakah kebajikan pendidikan tersebut bermanfaat bagi peserta didik. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak berjalan tanpa arah, tetapi memiliki dasar pemikiran yang rasional dan bernilai. Yang kelima, yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan ilmu dapat dilihat dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini menekankan pembelajaran aktif, pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Secara epistemologi, kurikulum ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa mencari dan membangun pengetahuan sendiri. Secara aksiologi, kurikulum ini bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter Pancasila. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru juga menerapkan filsafat ilmu ketika memilih metode mengajarnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mendukung. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sementara itu, pendidikan membantu mengembangkan filsafat ilmu melalui praktik, penelitian, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan memahami filsafat ilmu, pendidikan dapat berjalan lebih ilmiah, bermakna, dan mampu membentuk manusia yang cerdas dan berkarakter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.